kembali lagi dengan kita di acara Off Tricot, obrolan santri maskot. Sebelumnya salam kenal, saya Regi Syalofi dari kelas 8H. Dan saya Lela Esa Kurnia Nuswantara dari kelas 7B. Dan ada narasumber kita, Kak Sabrina dari kelas 9A. Nah, di podcast kali ini kita membahas tentang sabar dan ikhlas dalam berpuasa. Sebenarnya maaf sekali ya Kak Sabrina, terima kasih yang sudah mengesempatkan waktunya. Padahal udah kelas 9 nih, udah sibuk-sibuknya ujian, sampai gitu ya Kak. Nah, kita membahas tentang sabar dan ikhlas dalam berpuasa. Sebelumnya, apa sih Kak yang dimaksud dalam ikhlas berpuasa itu? Oke, ikhlas dalam puasa itu artinya memurnikan niat dan tujuan dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar menahan diri dari hawa nafsu seperti makan, minum, kita harus juga menahan diri dari perbuatan maksiat dan yang lain sebagainya. Contoh kayak pacaran dan yang lain sebagainya, itu kan hal-hal yang mengarah ke kemaksiatan dan kita harus menjauhi itu saat puasa. Itu yang dinamakan ikhlas dalam berpuasa. Seperti ngomong kasar, tasik, ngomong kita harus menghindari itu ya. Lebih-lebih banyak zikir gitu, lebih bagus Kak. Cara puasa yang ikhlas itu seperti apa sih Kak? Cara puasa yang ikhlas itu kita bisa memulainya dari memantapkan niat kita. Kita harus memulainya dari memantapkan niat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita niat tapi kita niatnya untuk mendapatkan surganya Allah, itu kita bisa jadi belum tentu ikhlas dalam berpuasa, karena bisa jadi di tengah jalan kita melihat teman kita yang mungkin sedang haid atau tidak berpuasa, lalu dia makan, dalam hati kita pasti kita berpikir, ya Allah enak banget bisa makan, aku kan nggak bisa makan gitu juga, ya Allah, tapi kalau misalkan aku makan gitu, nanti nggak dapat surgamu ya Allah. Nah itu kita bisa mengurangi pahala kita. Jadi cara satu-satunya untuk berikhlas dalam puasa adalah yaitu memantapkan niat hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah puasa sendiri itu dapat melatih kesabaran? Tentunya puasa sendiri itu dapat melatih kesabaran. Selain melatih hawa nafsu, itu juga melatih kesabaran apa? Menunggu adzan maghrib berkumandang. Kita harus bersabar menunggu adzan maghrib berkumandang sambil ya kita mengisilah hari-hari puasa itu dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, positif dan juga berzikir dan penuh ibadah. Nah, kesabaran ini juga kita harus sabar dalam menahan lisan, seperti sabar tidak menggibah, ya tidak berkata kasar juga bisa ya Kak. Susah ya nahan kayak gitu. Iya, apalagi cewek-cewek itu biasanya cewek-cewek yang udah ngumpul nggak gibah nggak afdol. Iya, betul sih, kayak ada yang kurang gitu. Bagaimana cara agar tidak mengeluh saat menjalankan puasa Kak? Nah, biasanya kan kita ya Allah baru jam 12, ya Allah lapar gini udah. Nah, itu gimana Kak caranya agar kita tidak mengeluh dalam menjalankan puasa? Oke, cara agar tidak mengeluh adalah yang pertama itu lagi-lagi saya bilang memantapkan niat untuk mengharapkan ridhonya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita kalau misalkan yang nyiapin sahur itu bukan kamu ya, misalkan mama atau orang tua itu bilang ke orang tua kalau misalkan mah nanti menu sahurnya yang sehat dan bergizi ya. Jadi kita bisa kayak menjaga stamina tubuh saat berpuasa. Biasanya kalau lagi mager masak juga cuma mie gitu kan, gitu aja kan. Kayak salad gitu ya. Nah, yang kedua itu memberikan edukasi tentang sabar. Kita bisa sharing-sharing lah tentang sabar dalam berpuasa itu apa sih ke teman-teman yang lainnya. Habis itu kalau misalkan teman-teman banyak yang ngeluh, itu juga kita harus diingat sabar dong. Adzan maghrib bentar lagi, walau masih 6 jam 10 jam, tapi yang lain sabar aja. Terus habis itu yang ketiga itu ada memberikan dukungan sepanjang hari. Seperti yang kedua tadi, kita harus juga saling mendukung antar teman lah, antar saudara atau antar kerabat. Kalau misalkan puasa itu harus sabar dan ikhlas, jangan terlalu banyak mengeluh. Habis itu ada juga mengajak untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan produktif, kayak rajin ibadah, berzikir. Kalau bisa yang membuat target khatam Quran kamu itu berapa kali. Misalnya dalam puasa ini harus punya target khatam 2 kali, 3 kali gitu. Cara membaginya supaya kita mencapai target itu gimana Kak? Cara membaginya itu kita bisa bagi menjadi saat sholat 5 waktu sehari-hari. Jadi kalau misalkan targetmu mungkin 2 kali ya, 5 kali itu kamu bisa bagi menjadi beberapa bagian. Contoh, sholat subuh kamu baca berapa halaman, habis sholat duhur baca berapa halaman, itu insya Allah bisa khatam 2 kali.
dalam sebulan. Kalau misalkan target itu memang 2 kali. Yang paling susah itu mungkin 5 kali sampai 6 kali, itu mungkin ada susah katanya. Dan kuncinya itu tadi harus sabar dan Harus jangan sabar dan mengeluh. jangan mengeluh. Iya. Teguh ya sama Iya. keputusan. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan Kak Sabrina dari kelas 9A. Sayangnya harus diputus dulu karena sudah menunjukkan waktu hampir buka puasa. Sampai ketemu kembali di acara podcast selanjutnya. Terima kasih untuk Kak Sabrina Ya, yang sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.